Kementerian Komunikasi dan Informatika akhirnya memblokir sejumlah penyelenggara sistem layanan elektronik sejak Sabtu dini hari. Pemblokiran ini sebagai tindak lanjut aturan terkait pendaftaran sistem elektronik atau PSE Kominfo. Sejumlah situs hingga aplikasi yang diblokir diantaranya PayPal, layanan game Steam, mesin pencari Yahoo, hingga game Dota. Mereka belum mendaftar pada sampai dengan pukul 23.59. Saya sekali lagi meminta maaf pada masyarakat untuk layanan ini sementara waktu sampai menunggu mereka melengkapi pendaftaran tidak bisa diakses dari Indonesia. Pemblokiran ini langsung mendapatkan protes dari warganet yang terdampak. Di media sosial, tagar blokir Kominfo ramai sejak Sabtu pagi. Kalau nggak terlalu lama sih nggak terlalu berdampak ya. Tapi kalau pemblokiran ini bisa seminggu 2 minggu ya kita agak kewalahan juga buat terima pembayaran. Buat cairin withdraw money ke bank tuh nggak bisa kan. Cukup menyusahkan sih. Hingga Sabtu pagi, ada 9.009 penyelenggara jasa elektronik yang terdaftar di PSE Kominfo, 288 PSE asing, dan 8.721 PSE domestik. Kominfo berdalih pendaftaran PSE untuk melindungi pengguna layanan internet di Indonesia. Namun, kritik warganet juga menyasar terdaftarnya situs judi di dalam layanan PSE Kominfo. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah pemblokiran Kominfo pada sejumlah situs seperti rekening digital PayPal hingga game online bersifat sementara? Kita akan bahas bersama Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo, Samuel Abriani Pangerapan. Selamat malam, Pak Semi. Selamat malam, Rizka. Nah, mumpung ketemu Pak Semi, saya mau tanya banyak, termasuk pertanyaan warganet yang ramai hari ini. Yang pertama, sampai malam ini jadi udah ada berapa total aplikasi atau penyelenggara jasa internet yang diblokir Kominfo? Kalau yang diblokir masih tetap sama, malahan ada satu yang kita review. Jadi kalau kita lihat, yang mendaftarkan itu jumlahnya ada 5.435 perusahaan. Yang mendaftarkan 9.016 aplikasi layanan yang diadakan atau sistem elektronik. Dan ada 62 itu yang kami suspend dan kami harus review karena datanya tidak lengkap. Dan ada 7 yang kita blokir dan 1 kita review karena kita melihat apakah ini masuk dalam kategori 6 kategori yang diwajibkan atau tidak. Ini kita lagi memintakan klarifikasi dari penyelenggaranya. Oke, jadi total yang diblokir itu tadi sekitar 70 betul ya Pak ya? Ya, Yahoo untuk search engine-nya karena mereka belum mendaftar, Steam, Dota 2, Counter Strike, Epic Games, Origin.com sama PayPal. Oke, batas waktunya berapa lama kalau mau diakses kembali gitu? Gini, jadi kemarin itu tanggal 20 itu adalah batas akhir bagi yang sudah beroperasi di Indonesia. Oke. Jadi kita harus tahu ya, ruang digital ini ruang yang tanpa batas. Jadi pelaku usahanya pun bisa dari negara manapun. Dan kami sangat terbuka, siapapun yang mau berusaha di Indonesia, kami juga terbuka. Jadi kita tidak ada batasi, tapi ya tadi ikutin ketentuan. Kan yang beraktivitas di ruang digital secara ekonomi kan bukan hanya perusahaan Indonesia, dan itu sudah ada 210 lebih perusahaan asing juga yang sudah mendaftar. Nah, tapi yang bagi yang belum mendaftar karena mereka sudah kami surati. Jadi tanggal 20 itu kan batasnya kami review untuk status traffic terbesar itu ada 12 yang tidak terdaftar. Akhirnya kami surati dan kami berikan peringatan. Dari 12 itu 4 melakukan pendaftaran, merespon dan melakukan pendaftaran. 7 tidak melakukan pendaftaran, yang 1 masih dalam klarifikasi karena layanannya ternyata mungkin tidak termasuk yang wajib didaftarkan dari 7 kategori yang ini kalau sudah kami lakukan klarifikasi. Jadi kami mengirimkan surat dan kami memberikan batas waktu 5 hari kerja. 5 hari kerja mereka untuk menyelesaikan. Akhirnya tadi yang ada 7 itu yang belum melakukan pendaftaran. Oke, ada 7 yang belum pendaftaran. Nah, sebenarnya kalau udah ada surat, sebenarnya sudah terinformasikan, sudah sampai begitu kepada para penyedia layanan. Tapi apa sejauh ini kendalanya? Kenapa mereka tidak mau mendaftar? Sederhananya begitu, Pak Sep. Saya juga nggak tahu karena yang sebagian besar sudah ada 9.000
9.000 lebih itu sudah mendaftarkan, jadi kami juga nggak paham. Karena itu kan aturan ini juga sudah kami sahkan semenjak November 2020. Harusnya kan mereka sudah bersiap-siap. Tapi mungkin yang tadi mereka ini. Tapi biasalah orang kan selalu menunda-nunda. Tapi ini kan batasnya sudah lewat. Jadi kita harus tegas terhadap undang-undang peraturan kita. Nah, itu Pak, saya mungkin memantau juga apa yang ada sekarang. Kalau tadi kan dari pemerintah sudah memberikan suratnya, sudah menginformasikan kepada para penyedia layanan sampai akhirnya diblokir. Sekarang muncullah tagar blokir Kominfo, bahkan trending di Twitter. Banyak netizen yang bilang bahwa ini menghambat misalnya untuk yang bertransaksi lewat PayPal atau gamers yang punya mata pencahariannya lewat game yang akhirnya diblokir oleh Kominfo. Ini gimana penjelasan Kominfo? Ini ya tadi itu adalah impact dari suatu penegakan satu aturan ya. Nah, kami juga pastinya dengan berat hati. Tapi kan kami tetap berharap mereka ini tetap mau mendaftarkan atau mau comply terhadap aturan yang ada di Indonesia. Itu harapan kami. Nanti bagi gamer, pemerintah punya program juga untuk mendorong gamer-gamer developer kita untuk bisa memproduksi di game-game juga. Kita punya beberapa program. Kita sudah kasih kesempatan mereka untuk menikmati market Indonesia, tapi ikutin aturan kita. Kalau tidak ya kita juga akan mendorong. Ini kita ada beberapa kegiatan untuk bersama dengan asosiasi dan juga para game developer. Mari kita bangun game-game Indonesia yang manfaatnya akan jauh lebih bagus lagi. Tadi kan kita juga kasih kesempatan mereka untuk mendaftar, mereka tidak melihat atau mungkin mereka tidak lihat Indonesia sebagai potensial market mereka, ya nggak apa-apa. Itu kita akan mendorong game-game lokal kita untuk berkembang. Terkait payment system kita juga sudah punya juga, kita sudah kasih kesempatan payment system. Memang kita akan cari solusi-solusinya, solusi untuk payment system ini, terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki akun di sana, yang sudah ada dananya, dan dananya pastinya secara internasional, dana nasabah itu harus dijaga. Yang kami akan cari solusinya dan pernyataan ini. Dan solusinya adalah bagaimana dana-dana tadi bisa ditarik atau ditransfer kepada penyelenggara sistem elektronik yang sudah berizin lah di Indonesia. Khusus untuk keuangan itu tuh harus ada izin juga dari lembaga keuangan, tidak hanya dari Kominfo untuk mendaftar. Karena semua pelaku payment system ataupun fintech itu harus mendapat perizinan, itu diatur lebih cepat lagi. Dan kita sudah kasih kesempatan loh, mereka tidak merespon ya, mohon maaf. Nah, ini saya akan tanya dari sisi penggunanya. Masalahnya kan begini, mereka belum mendaftar, tapi layanannya sudah digunakan oleh masyarakat secara luas. Adakah solusi untuk penggunanya, misalnya yang pengguna PayPal atau yang pengguna game online tadi? Ya, kalau PayPal-nya tadi kan yang jadi masalah adalah apabila dananya sudah ada di sana. Nah, ini kan bagaimana mereka menariknya. Itu yang saya katakan. Mungkin kita akan cari solusinya. Ya bisa aja nanti kalau memang mereka tetap tidak mau mendaftar, ya kita akan bukakan sementara dan berikan waktu bagi masyarakat untuk memindahkan dananya. Dan pemindahan dana itu dalam kondisi terblokir masih memungkinkan atau tidak? Bisa kita lakukan secara email, menanyakan kepada penyelenggaranya, atau tadi yang saya katakan, kita akan buka sementara untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki dana di situ untuk memindahkan. Karena kan kami nggak bisa, yang punya akunnya kan masyarakat. Itu juga bisa solusinya. Nah, terkait game, ya saya juga pemain game ya. Kalau mereka tidak mau mematuhi kan masih ada banyak game-nya. Dan juga bagi untuk payment system kan sudah berkembang cukup pesat ini sekarang ini. Kalau dulu memang PayPal itu satu-satunya ya buat saya juga dulu punya ya, sebetulnya belum berani pakai kredit card di transaksi online zaman dulu sih, sudah puluhan tahun yang lalu lah. Tapi sekarang kan sudah mulai ada keamanannya, sudah mulai meningkat. Nah, jadi kita sudah bisa ada pilihannya, sudah ada banyak pilihannya. Oke, pertanyaan yang juga muncul, jika kemudian mereka ini dalam beberapa hari mendaftar di PSE, berapa lama kemudian hingga layanan itu bisa diakses lagi oleh para penggunanya? Diblokirnya itu dicabut oleh Kominfo-nya berapa lama? Kalau itu sudah dipenuhi semua ketentuannya dan semua persyaratannya, kita butuh waktu 10-30 menit saja untuk buka. Oh, oke.
Jadi kalau sudah daftar harusnya bisa langsung dibuka begitu ya blokirnya? Langsung buka, ya. Hanya perlu waktu 10 kali, nanti kita harus disebarkan ke semua jaringan di Indonesia untuk mengenali layanan ini kembali. Oke. Nah, Pak Sam, mumpung kita ketemu sekarang secara online, banyak juga pertanyaan yang sekarang ini harus diklarifikasi. Banyak yang bilang begini, ini game online nggak daftar di PSE, diblokir, nggak bisa digunakan. Tapi ada situs judi online, daftar di PSE bisa. Nah, apakah bagaimana ini, Kominfo? Itu dia. Coba tolong, itu game permainan. Harus dibedain game permainan. Itu game orang main gaple. Jadi tidak perlukan uang untuk memainkan game itu. Jadi bisa dimainkan tanpa uang malahan. Jadi saya bilang ini nggak mungkin kita meloloskan itu. Karena kan tidak ada. Pasti kan dia punya izin usaha. Mungkin nggak izin usaha itu mendaftarkan judi, kan nggak mungkin. Itu permainan. Jadi harus dibedakan permainan dan judinya. Oh, oke. Dan clear tadi juga ditegaskan kalau sudah daftar akan langsung dibuka blokirnya, begitu ya Pak Sam ya? Itu yang harus dipatuhi. Terima kasih atas waktunya Pak Samuel Abriyadi Panggerapan telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.